Pernahkah kamu merasa stagnan seperti hidup, hanya berputar di tempat yang sama? Hari demi hari berlalu, tapi tidak ada yang benar-benar berubah. Padahal, jauh di dalam diri, ada suara kecil yang terus berbisik, kamu bisa lebih dari ini. Sinilah titik pentingnya arah pikiran. Karena hidup bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal berkembang. Dan berkembang seringkali tidak nyaman. Filosofi Stoik mengajarkan kita satu hal yang sangat mendasar, bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita selalu bisa mengendalikan diri kita sendiri, termasuk dorongan untuk bertumbuh. Perubahan tidak datang dengan sendirinya. Ia harus dipaksa, ditarik, dan dijalani meski berat. Setiap hari, kita diberikan dua pilihan, tetap sama dan nyaman, atau mendorong diri untuk menjadi versi yang lebih baik. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita cukup tegas pada diri sendiri? Justru terlalu ramah pada zona nyaman. Pertumbuhan sejati lahir dari ketegasan terhadap diri sendiri. Dari komitmen untuk terus berubah, sekecil apapun itu setiap hari. Karena yang kamu ubah hari ini akan menentukan siapa dirimu besok. Selamat datang di Arah Mindset. Ruang berpikir yang membantumu menata arah pikiran dan menemukan ketenangan. Karena saat pikiranmu tertata, langkahmu pun lebih mantap. Ingat, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan kali ini paksa dirimu untuk terus berkembang. Karena diam berarti tenggelam. Mari kita mulai. Kita semua ingin hidup yang lebih baik, ingin menjadi lebih dewasa, lebih bijak, lebih bahagia, lebih kuat secara mental. Tapi anehnya, saat perubahan itu mulai mengetuk pintu, kita justru mundur. Kita ingin berubah, tapi tidak ingin melewati ketidaknyamanan yang menyertainya. Kita ingin hasil yang baru, tapi tidak ingin meninggalkan kebiasaan lama. Kita ingin tumbuh, tapi tidak ingin dipaksa keluar dari zona nyaman. Dan disinilah letak kontradiksinya. Kita menginginkan sesuatu yang lebih baik, tapi kita tidak mau membayar harga dari menjadi lebih baik. Harga yang tidak selalu berbentuk uang, melainkan waktu, energi, dan yang paling berat rasa, tidak nyaman. Stoikisme mengajarkan satu hal penting yang sering kita lupakan, bahwa tidak semua yang tidak enak itu buruk. Sebaliknya, justru banyak hal yang menyakitkan di awal, tapi menyelamatkan di akhir. Bayangkan ini, kamu ingin tubuh yang sehat, kamu tahu harus mulai olahraga, perbaiki pola makan, bangun pagi, dan kurangi gula. Tapi setiap kali ingin mulai, ada penolakan kecil dalam diri. Tunggu besok aja, sekarang masih capek, mulainya Senin depan. Biar pas. Hidup kan harus dinikmati juga. Dan disinilah Stoik datang membawa cermin. Menyodorkan fakta bahwa kenyamanan itu candu. Dan semakin kita tenggelam di dalamnya, semakin sulit kita keluar. Orang-orang yang berubah bukan karena mereka tidak merasakan malas, takut, atau lelah. Tapi karena mereka menyadari bahwa rasa tidak nyaman adalah bagian dari pertumbuhan. Mereka tidak lari dari rasa itu. Mereka mengundangnya masuk. Mereka tidak mencari hidup yang bebas dari penderitaan. Tapi mereka melatih diri untuk tidak diperbudak oleh penderitaan. Perubahan adalah proses yang mengacak-acak keteraturan semu dalam hidup kita. Ia membuat jadwal kita berantakan, membuat kita kenggung, membuat kita merasa bodoh di awal. Tapi justru di sana, kita dibentik. Lihat bagaimana seorang bayi belajar berjalan. Ia jatuh, lalu bangun lagi. Terhuyung-huyung, lalu jatuh lagi. Tapi ia tidak menyerah, hanya karena prosesnya tidak nyaman. Karena tanpa sadar ia tahu, untuk berjalan harus melewati fase jatuh dulu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita masih punya keberanian seperti bayi itu? Atau kita justru semakin dewasa, semakin pintar mencari alasan untuk tidak berubah? Salah satu prinsip utama dalam filosofi Stoik adalah premeditatio malorum, membayangkan terlebih dahulu kesulitan yang bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk menguatkan mental. Karena begitu kamu tahu bahwa perubahan itu memang menyakitkan, kamu tidak akan terlalu terkejut saat rasa itu datang. Kamu tidak akan berhenti hanya karena merasa tidak nyaman. Kamu justru akan berkata, aku sudah memperkirakan ini. Aku tahu ini bagian dari prosesnya. Dan dalam ketenangan itulah, kamu melangkah meski pelan, meski gemetar. Perubahan tidak bisa dinikmati seperti menonton film motivasi. Perubahan itu seperti naik gunung. Di awal kamu semangat, di tengah kamu mulai mengeluh, dan di puncak kamu baru sadar, ternyata pemandangan itu sepadan dengan semua rasa sakit. Tapi sayangnya, banyak orang berhenti di tengah. Bukan karena mereka tidak mampu mencapai puncak, tapi karena mereka berpikir bahwa rasa lelah adalah pertanda untuk berhenti, bukan pertanda untuk terus maju. Dalam hidup, kamu hanya punya dua pilihan.
menahan rasa sakit karena bertumbuh, atau menanggung rasa sakit karena menyesal. Dan keduanya sakit, tapi hanya satu yang membawamu ke versi dirimu yang lebih baik. Maka kalau hari ini kamu sedang merasa tidak nyaman, jika hidup terasa berat, kalau kamu sedang berjuang untuk berubah selamat, mungkin kamu sedang ada di jalur yang benar. Tinggal satu pertanyaan penting. Maukah kamu bertahan sedikit lebih lama? Maukah kamu merangkul rasa sakit itu? Bukan sebagai musuh, tapi sebagai tanda bahwa kamu sedang berkembang. Stoikisme tidak menjanjikan bahwa hidup akan lebih mudah, tapi ia menawarkan cara berpikir yang membuat kita lebih kuat. Ia mengajak kita berdamai dengan ketidaknyamanan, bukan menghindarinya. Ia menanamkan dalam diri kita keyakinan bahwa rasa sakit bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sesuatu yang baru. Kamu tidak perlu menunggu momen sempurna untuk berubah. Kamu hanya perlu cukup berani untuk melangkah, walau sedikit. Karena perubahan bukan tentang langkah besar, tapi tentang keberanian untuk melangkah meski takut. Jadi kalau kamu merasa tidak nyaman, ingatkan dirimu. Ini bagian dari perjalanan. Ini bukan musibah. Ini tanda bahwa kamu sedang keluar dari kulit lamamu. Dan kadang, satu-satunya cara untuk menemukan Kijineng adalah dengan melewati badai dulu. Ingat, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan hari ini, arahkan pikiranmu pada satu hal. Perubahan memang menyakitkan, tapi stagnasi jauh lebih menyakitkan. Mari terus berkembang meskipun tidak, karena hidup yang layak dijalani adalah hidup yang terus bertumbuh. Kita sering menunggu perasaan tertentu untuk memulai sesuatu. Menunggu semangat untuk bangkit lebih pagi. Menunggu mood yang tepat untuk belajar atau bekerja. Menunggu motivasi untuk kembali ke jalur hidup yang lebih sehat, lebih teratur, lebih bertujuan. Tapi hari demi hari berlalu, dan motivasi itu tak kunjung datang. Kenapa? Karena motivasi itu seperti cuaca berubah-ubah, tak bisa diandalkan, dan seringkali datang terlambat. Kita berharap pada sesuatu yang tidak punya janji untuk hadir setiap hari. Dan akibatnya, kita terjebak dalam lingkaran diam yang menyamar sebagai istirahat. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menjadi budak emosi dan perasaan, karena apa yang benar untuk dilakukan tetap benar, meskipun kita tidak sedang ingin melakukannya. Kita tidak butuh semangat untuk melangkah, kita hanya butuh arah, dan setelah itu, butuh ketegasan kepada diri sendiri. Dalam banyak tulisan Marcus Aurelius, ia berulang kali mengingatkan dirinya sendiri, kamu tidak dilahirkan untuk tidur lebih lama, tapi untuk bangkit dan bekerja seperti manusia sejati. Kalimat itu terdengar keras, tapi justru karena keras itulah ia menyadarkan. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan pelukan yang memanjakan rasa malas, tapi dorongan yang mengguncang kesadaran. Disiplin adalah bentuk cinta tertinggi pada diri sendiri. Ia berkata, aku cukup peduli pada diriku untuk tidak membiarkanku tetap di tempat yang sama. Bayangkan seorang petani, ia tidak menunggu mood bagus untuk menyiram tanaman. Ia tidak menunggu semangat untuk mencangkul atau menanam benih. Ia hanya tahu, kalau tidak dilakukan hari ini, hasilnya tidak akan tumbuh besok. Begitu juga dengan hidup kita. Disiplin adalah benih. Ia ditanam setiap hari, sedikit demi sedikit. Dan meskipun hasilnya belum terlihat sekarang, kamu sedang menumbuhkan sesuatu dalam diam. Sebaliknya, ketika kamu hanya mengandalkan motivasi, kamu akan hidup dalam naik turun yang melelahkan. Hari ini semangat, besok menyerah. Hari ini produktif, besok rebahan lagi. Tak ada arah, hanya siklus yang terus berulang dan dalam diam. Mencuri waktu hidupmu. Orang Stoik tidak menunggu angin yang baik. Mereka belajar untuk mengatur layar, perahu, agar bisa terus bergerak bahkan saat badai datang. Karena mereka tahu, hidup terlalu singkat untuk ditunda. Hanya karena perasaan sesaat, disiplin bukan berarti hidup tanpa istirahat. Tapi itu berarti kamu tahu kapan harus bekerja. Dan kamu cukup kuat untuk melakukannya. Bahkan saat tidak ada yang menyuruh. Dan disinilah keindahannya. Saat kamu tidak lagi dikendalikan oleh motivasi, kamu mulai hidup berdasarkan nilai, bukan perasaan. Kamu mulai bertindak bukan karena ingin, tapi karena tahu itu perlu. Dan dalam ketegasan itu, kamu membangun pondasi karakter yang kokoh. Karena jujur saja, motivasi tidak akan membangunkanmu setiap pagi. Tapi disiplin akan, motivasi tidak akan menyuruhmu berhenti scroll media sosial dan fokus. Tapi disiplin bisa. Dan ketika kamu melatih disiplin harian, kamu sedang mengukir masa depan yang kamu inginkan dengan cara yang sederhana, konsisten, dan terarah. Coba kamu ingat kembali, berapa banyak hal yang gagal kamu capai, bukan karena kamu tidak mampu,
Tapi karena kamu terlalu lama menunggu mood yang tidak kunjung datang. Dan sekarang, bandingkan itu dengan hari-hari ketika kamu tetap bergerak walau lelah. Tetap belajar meski malas, tetap menulis, berdoa, bekerja, meskipun tidak ada yang melihat. Justru disitulah harga diri dibangun. Disiplin adalah bentuk kejujuran. Tertinggi bukan kepada orang lain, tapi kepada dirimu sendiri. Karena kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan. Dan kamu cukup berintegritas untuk melakukannya. Orang-orang besar dalam sejarah bukanlah mereka yang terus-menerus termotivasi, tapi mereka yang terus melangkah, meski tidak ada pujian, tidak ada penonton, dan tidak ada energi berlebih dalam dada mereka. Mereka tidak menunggu, mereka memutuskan, mereka tidak menunda, mereka menghadapi. Dan itulah yang membuat mereka bertumbuh hari demi hari, langkah demi langkah, diam-diam tapi pasti. Kita tidak bisa memilih setiap hari untuk penuh semangat. Tapi kita bisa memilih untuk bertindak, apapun perasaannya. Jadi, jika kamu merasa lelah, tidak termotivasi, atau ingin menyerah, tenang, itu manusiawi. Tapi jangan berhenti. Jangan jadikan rasa itu sebagai komando. Jadikan itu sebagai sinyal bahwa kamu sedang melatih otot mental yang paling penting. Disiplin. Ingatlah selalu, motivasi boleh pergi, tapi disiplin akan tetap bersamamu setia. Dan diam membawamu ke tempat yang kamu impikan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan hari ini, arahkan pikiranmu untuk tidak menunggu semangat, tapi untuk bertindak sekarang juga. Karena itulah satu-satunya jalan menuju perubahan nyata. Banyak orang berpikir bahwa perubahan diri itu datang dari momen besar, dari seminar yang mengguncang pikiran, dari peristiwa pahit yang membuka mata, atau dari satu titik balik yang mengubah segalanya. Padahal, bagi orang-orang yang hidup dengan perubahan sejati justru datang dari hal yang lebih sederhana, dari apa yang mereka ulangi setiap hari. Stoikisme menekankan pentingnya rutinitas harian, bukan rutinitas untuk sekadar bertahan hidup, tapi untuk membentuk karakter. Karena seperti batu yang dilubangi oleh tetesan air bukan karena kerasnya, tapi karena konsistensinya kita pun dibentuk oleh hal-hal kecil yang kita lakukan berulang kali. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, menulis jurnal harian untuk mengoreksi dirinya sendiri. Epictetus, seorang mantan budak yang menjadi filsuf besar, melatih murid-muridnya untuk mengulang prinsip hidup setiap hari, agar tidak tenggelam dalam kebisingan dunia. Seneca menyarankan untuk setiap malam merefleksi, apa yang kulakukan hari ini? Apa yang bisa kulakukan lebih baik besok? Mereka tahu satu hal penting, bahwa evolusi diri bukanlah hasil dari satu langkah besar, tapi dari langkah kecil yang diulang terus-menerus. Masalahnya, kita sering mengabaikan kekuatan dari yang kecil. Kita terlalu sibuk mencari formula besar untuk berubah, padahal kita belum mampu konsisten dengan hal dasar. Tidur cukup, berpikir jernih, bicara baik, membaca walau 10 menit, atau hanya sekadar jujur pada diri sendiri. Kita mau loncat 10 tangga sekaligus, padahal kaki kita masih gemetar di tangga pertama. Kita ingin berubah dalam semalam, padahal hidup tidak dibangun dalam semalam. Perubahan tidak butuh keajaiban, ia hanya butuh ketekunan. Lihat kembali hidupmu, bukan untuk mencari kesalahan besar, tapi untuk memperhatikan pola kecil. Apa yang kamu lakukan berulang-ulang? Kebiasaan macam apa yang terus kamu pelihara? Pikiran apa yang kamu ulang setiap pagi? Kalimat apa yang kamu bisikan diam-diam dalam hati setiap malam? Karena di sanalah kamu dibentuk. Evolusi diri bukan tentang seberapa cepat kamu berubah, tapi tentang seberapa dalam kamu sadar atas apa yang sedang kamu ulang. Kamu mungkin belum jadi versi ideal dari dirimu, tapi selama kamu berusaha sedikit lebih baik hari ini dari kemarin, kamu sudah di jalur yang benar. Dan itu cukup. Cukup untuk hari ini. Stoikisme mengajarkan bahwa kesempurnaan bukan tujuan, tapi proses yang terus didekati. Kamu tidak akan pernah jadi pribadi yang sempurna, tapi kamu bisa jadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih sadar. Jika kamu konsisten setiap hari, jangan tunggu Senin, jangan tunggu tahun baru, jangan tunggu fase hidup yang lebih tenang. Karena hidup tidak akan pernah benar-benar tenang. Mulailah dari hal yang kecil, tapi lakukan dengan kesungguhan. Baca 1 halaman buku setiap hari. Tulis 1 paragraf pikiranmu setiap malam. Koreksi 1 kebiasaan buruk setiap minggu. Perbaiki 1 keputusan buruk setiap kali kamu jatuh. Itulah cara kamu berevolusi. Itulah cara kamu keluar dari versi lamamu. Pelan, tapi pasti. Tidak dramatis, tapi dalam. Dan tahu apa yang indah dari proses ini? Ketika kamu mulai berjalan setiap hari, kamu berhenti menuntut hasil cepat. Kamu mulai menikmati prosesnya.
Kamu tidak lagi terobsesi jadi hebat di mata orang. Kamu hanya ingin jadi lebih jujur pada dirimu sendiri. Di situ muncul ketenangan, karena kamu tahu, kamu sedang bergerak. Kamu tahu, kamu sedang membentuk dirimu. Dan meskipun orang lain belum melihat hasilnya, kamu tahu ada yang sedang tumbuh di dalam. Kamu sedang berkembang, secara perlahan, secara sadar, secara tulus. Evolusi diri adalah perjalanan seumur hidup. Dan kamu tidak butuh validasi siapapun untuk memulainya. Satu-satunya yang kamu butuhkan adalah keberanian untuk terus melangkah, walau pelan, dan komitmen untuk tidak menyerah. Meski dunia tidak tahu kamu sedang berjuang jadi hari ini. Tanyakan pada dirimu, apa satu hal kecil yang bisa kulakukan lebih baik dari kemarin? Lalu lakukan. Tidak perlu sempurna, cukup ulang setiap hari. Karena pada akhirnya, kamu tidak akan menjadi seperti yang kamu pikirkan. Kamu akan menjadi seperti yang kamu ulang. Itulah evolusi. Bukan dalam teori, tapi dalam praktik harian. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan kali ini, arahkan pada satu kesadaran. Kamu tidak butuh lompatan besar untuk berubah. Kamu hanya perlu setia pada langkah kecil yang benar. Setiap orang membawa kelemahannya masing-masing. Ada yang mudah marah, ada yang cepat menyerah, ada yang selalu overthinking, ada yang tidak bisa berkata jujur pada dirinya sendiri. Dan kita semua tahu, kelemahan itu nyata, karena kita mengalaminya setiap hari. Tapi yang jarang kita sadari adalah, kelemahan bukan kutukan. Kelemahan adalah bahan baku, dan hidup kita adalah proses menempa bahan baku itu menjadi kekuatan. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk menyangkal kelemahan, tapi sebaliknya, mengajak kita menatapnya dalam-dalam, mengakui bahwa kita punya sisi gelap, sisi lemah, sisi yang ingin menyerah, tapi tidak berhenti di sana. Karena pengakuan bukanlah akhir, melainkan titik awal dari latihan. Ya, latihan. Dalam pandangan Stoik, hidup ini adalah latihan terus-menerus. Tidak ada hari tanpa ujian. Tidak ada hari tanpa kesempatan untuk menantang kelemahan yang kita bawa. Epictetus pernah berkata, jangan berharap hidup menjadi lebih mudah. Harapkan dirimu menjadi lebih kuat. Dan kekuatan itu hanya tumbuh kalau kamu bersedia duduk bersama kelemahanmu, bukan untuk bernegosiasi dengannya, tapi untuk melampauinya. Bayangkan, seseorang yang mudah tersinggung. Ia tahu itu kelemahannya, tapi daripada menyalahkan orang lain, ia memilih untuk mengamati reaksi dalam dirinya. Ia mulai menahan respons, mulai mengatur napas, mulai bertanya, apakah ini layak untuk aku tanggapi dengan kemarahan? Hari demi hari, ia tidak langsung jadi sabar, tapi ia belajar mengenali jeda. Dan dalam jeda itu, ia menjadi lebih kuat dari versi dirinya yang lama. Begitulah latihan itu. Bekerja, pelan, diam, sederhana, tapi mengubah segalanya. Melatih diri bukan berarti kamu membenci kelemahanmu, tapi kamu cukup sadar bahwa kamu tidak ingin hidup selamanya dikuasai oleh itu. Kamu tidak ingin menjadi orang yang selalu kalah dalam perang batin, karena kamu tahu, hidup bukan soal mengalahkan orang lain, tapi soal mengalahkan dirimu yang dulu. Dan perjuangan melawan diri sendiri adalah pertarungan paling sunyi, tapi juga paling mulia. Kelemahan memang tidak bisa dihapus, tapi bisa dilatih. Rasa takut tidak bisa hilang begitu saja, tapi bisa dilampaui. Kecemasan, kemalasan, keinginan untuk lari dari tanggung jawab, semuanya adalah bagian dari kita, tapi bukan takdir tetap kita. Kita adalah makhluk yang bisa berubah. Dan perubahan itu dimulai saat kamu memilih untuk tidak lagi tunduk pada kelemahan yang sama. Untuk kesekian kalinya, kamu tidak bisa memilih kelemahan apa yang kamu warisi, tapi kamu bisa memilih untuk menjadi orang yang tidak dikendalikan olehnya. Kamu bisa memilih untuk menjadi orang yang berkata, aku tahu aku takut, tapi aku tetap melangkah. Aku tahu aku mudah kecewa, tapi aku belajar menguatkan hati. Aku tahu aku malas, tapi aku tetap menyelesaikan apa yang perlu dilakukan. Itu kekuatan sejati. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berani berlatih. Latihan melampaui kelemahan bukan hal yang instan. Ia butuh waktu, ia butuh bangun, ia butuh kejujuran brutal kepada diri sendiri. Tapi ia juga memberi hadiah terbesar dalam hidup, kebebasan batin. Bayangkan dirimu hidup tanpa terus-menerus dikendalikan oleh emosi yang membatasi, tanpa terus-menerus dihantui oleh kelemahan yang kamu tahu bisa kamu atasi. Bayangkan perasaan damai itu saat kamu tahu bahwa kamu tidak lagi dikuasai oleh dirimu yang lama. Itu bukan utopia, itu mungkin, dan kamu bisa sampai ke sana. Satu latihan setiap hari. Maka hari ini, coba tanya diri sendiri, apa satu kelemahan dalam diriku yang
Terusmang, dan apa satu latihan kecil yang bisa kulakukan hari ini untuk melampauinya? Mungkin itu kesabaran. Maka latihlah dirimu untuk diam 3 detik sebelum merespons. Mungkin itu malas. Maka paksa dirimu duduk dan mulai 5 menit lebih cepat. Mungkin itu takut ditolak. Maka hari ini, beranilah untuk tetap bicara meski suaramu gemetar. Tidak harus besar. Yang penting, kamu melatih. Yang penting, kamu menolak tunduk. Yang penting, kamu berubah sedikit lebih kuat dari kemarin. Ingat, kelemahan tidak akan pergi hanya dengan disesali. Tapi ia bisa kalah. Kalau kamu cukup tekun melawannya bukan sekali, tapi berkali-kali. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Dan kali ini, arahkan pada satu misi. Latih dirimu untuk melampaui versi terlemah dari dirimu sendiri. Bukan karena kamu membenci dirimu, tapi karena kamu tahu, kamu layak untuk menjadi lebih dari itu. Dalam dunia hari ini, kita mudah sekali menilai diri berdasarkan hasil. Berapa banyak yang kita capai, berapa banyak yang kita miliki, berapa banyak yang orang lain lihat, puji dan akui. Kita menjadikan pencapaian sebagai tolok ukur harga diri, dan lupa bahwa hidup ini bukan kompetisi angka, tapi perjalanan makna. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa hasil bukanlah ranah kita, usaha, dan justru di sanalah letak kehormatan manusia, bukan pada hasil akhir yang belum tentu bisa kita kendalikan, tapi pada niat dan tindakan yang kita berikan secara penuh. Epictetus berkata, kamu hanya bertanggung jawab atas kehendak dan tindakanmu sendiri, bukan atas hasilnya. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi jika kamu pahami dan hayati, ia akan mengubah cara kamu memandang hidup. Kita seringkali kecewa bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita mengikatkan harga diri kita pada hasil. Kita belajar keras, tapi nilainya tidak sesuai harapan. Kita mencintai seseorang dengan tulus, tapi dia memilih pergi. Kita bekerja sungguh-sungguh, tapi tidak dihargai. Lalu, kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah aku tidak cukup baik? Apakah usahaku sia-sia? Tapi coba berhenti sejenak dan renungkan ini. Apakah hasil yang mengecewakan berarti usahamu tidak berharga? Apakah karena dunia tidak melihatmu, itu berarti usahamu tidak bernilai? Tidak, karena kamu bukan mesin pencetak hasil. Kamu manusia, dan manusia yang hidup dengan kesadaran. Tahu bahwa nilai sejati berasal dari niat tulus dan kerja nyata, bukan dari pujian atau pencapaian semata. Kalau kamu hidup hanya untuk hasil, kamu akan mudah hancur saat hasil itu tidak datang. Tapi kalau kamu hidup untuk memberikan yang terbaik, kamu akan tetap berdiri bahkan saat dunia tidak memihak. Orang stoik tidak menggantungkan kebahagiaannya pada hasil akhir. Mereka menggantungkan ketenangannya pada kesadaran bahwa aku sudah melakukan bagianku. Aku sudah memberi yang terbaik dari diriku. Dan itu cukup. Karena bukan hasil yang membentuk dirimu, tapi siapa dirimu saat berjuang. Lihat kembali hidupmu. Ada banyak hal yang mungkin tidak berjalan sesuai harapan. Tapi lihat bagaimana kamu bertahan. Lihat bagaimana kamu mencoba lagi. Lihat bagaimana kamu tetap bergerak meski tidak ada yang memberi jaminan keberhasilan. Itulah nilaimu. Itulah kekuatanmu. Dan itu tidak bisa diukur oleh angka. Tidak bisa dibeli oleh validasi luar. Bayangkan seorang pelari yang berlatih setiap hari, meski ia tahu mungkin tidak akan menang. Bayangkan seorang penulis yang tetap menulis, meski tak tahu apakah akan dibaca. Bayangkan seorang anak muda yang terus belajar, meski dunia sekitarnya meremehkan. Mereka semua sedang membentuk sesuatu yang tidak terlihat oleh dunia, tapi terasa oleh jiwa. Kamu bisa gagal secara duniawi, dan tetap menang secara batin. Karena nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh hasil, tapi oleh kedalaman usahamu. Tapi jangan salah paham, ini bukan pembenaran untuk bermalas-malasan, bukan alasan untuk berkata, yang penting niat. Tidak. Ini tentang memberi usaha yang sungguh-sungguh, tapi tidak mengikatkan harga diri pada hasil akhirnya. Karena hasil bisa dipengaruhi banyak hal di luar kendali kita, tapi usaha sepenuhnya dalam kuasa kita. Dan itulah kebebasan sejati. Saat kamu tahu kamu sudah melakukan bagianmu, maka apapun hasilnya, kamu bisa berdamai. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu tidak menggantungkan harga dirimu pada sesuatu yang bukan milikmu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan kali ini, arahkan pada satu pemahaman yang dalam. Kamu bernilai bukan karena hasil yang kamu capai, tapi karena kesungguhan yang kamu bawa dalam setiap langkah. Kita hidup di zaman yang penuh kebisingan. Notifikasi datang tanpa henti. Berita silih berganti. Orang berlomba-lomba terlihat sibuk, tapi di balik semua itu, banyak yang kehilangan arah. Bukan karena mereka malas,
tapi karena mereka tidak pernah berhenti untuk menata ulang fondasi hidupnya. Dan fondasi itu dimulai dari satu hal, rutinitas. Stoikisme mengajarkan bahwa kehidupan yang baik bukan hanya tentang momen-momen luar biasa, tapi tentang kehidupan sehari-hari yang tertata. Apa yang kamu lakukan saat bangun tidur? Apa yang kamu pikirkan sebelum tidur? Apa yang kamu isi dalam jam-jam sepi saat tidak ada yang melihat? Itu semua bukan hal kecil. Itu penentu, karena hidupmu tidak dibentuk oleh apa yang kamu lakukan sesekali, tapi oleh apa yang kamu ulang terus-menerus. Marcus Aurelius, bahkan sebagai seorang kaisar Romawi, tetap menjaga rutinitas harian, menulis, merenung, menyendiri untuk memeriksa pikirannya. Karena ia tahu, semakin besar tanggung jawab, semakin perlu ketenangan dalam struktur. Dan ketenangan itu lahir dari disiplin harian. Tapi hari ini, kata rutinitas sering dianggap membosankan. Padahal justru dalam rutinitas, kamu menciptakan ruang aman bagi pikiranmu. Ruang yang tidak ditentukan oleh mood atau kekacauan dari luar. Ruang di mana kamu bisa kembali menjadi dirimu sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, berita, ekonomi, atau orang lain. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memulai dan mengakhiri hari. Kita bisa memilih rutinitas yang tidak hanya mengisi waktu, tapi menguatkan mental. Coba pikirkan, apa jadinya kalau kamu memulai pagi bukan dengan scroll media sosial, tapi dengan membaca satu kutipan yang membangun kesadaranmu? Apa jadinya kalau sebelum tidur, kamu menuliskan 3 hal yang kamu syukuri, bukan memikirkan kekurangan hidupmu? Apa jadinya kalau kamu punya waktu harian, walau hanya 10 menit, untuk duduk diam dan menata napasmu? Rutinitas kecil ini tidak akan membuatmu viral, tapi ia bisa membuatmu utuh. Ia bisa menyelamatkanmu dari kekacauan batin. Karena dalam rutinitas yang baik, ada pengulangan yang penuh makna. Dan dalam pengulangan itu, kamu memperkuat diri. Kita semua butuh jangkar, sesuatu yang menahan kita tetap waras di tengah gelombang hidup. Dan rutinitas bisa menjadi jangkar itu asal kamu membangunnya dengan sadar. Bukan rutinitas yang membuatmu seperti robot, tapi rutinitas yang membuatmu lebih hidup. Karena kamu tahu kemana pikiranmu diarahkan setiap hari. Bayangkan kamu membangun sebuah pagi yang tertata, bangun tanpa tergesa-gesa. Mandi dengan penuh kesadaran, minum air sambil bersyukur bahwa kamu masih hidup. Menulis satu kalimat tentang niat hidup hari ini, membaca satu halaman buku yang memperkuat batinmu. Apakah itu terdengar sederhana? Ya, tapi justru kesederhanaan itulah yang membuatnya kuat. Dan kalau kamu ulang itu setiap hari, kamu akan mulai merasa lebih tenang, lebih jernih, dan lebih siap menghadapi dunia. Bukan karena dunia jadi lebih mudah, tapi karena kamu jadi lebih kokoh. Inilah mengapa para filsuf Stoik tidak menunggu hari besar untuk memperbaiki hidup. Mereka mulai dari hari biasa. Mereka mulai dari rutinitas. Karena mereka tahu yang membedakan orang bijak dan orang lalai bukan bakat, tapi kebiasaan. Kalau kamu ingin hidup yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih terarah, jangan mulai dari hal besar. Mulailah dari jadwal harianmu. Tanya, apa yang aku ulang setiap hari? Apa yang bisa aku tambahkan atau ubah untuk menguatkan mental dan jiwaku? Don dari Saito. Buat satu kebiasaan kecil, bukan 10. Cukup 1. Lalu ulang, hari demi hari, sampai kamu tak lagi harus memaksakan. Karena itu sudah menjadi bagian dari dirimu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan kali ini, arahkan pada satu misi sunyi, membangun rutinitas yang tidak membuatmu sibuk, tapi membuatmu sadarkan diri. Karena hidup yang kuat dibangun dari pagi yang tertata, siang yang penuh makna, dan malam yang penuh perenungan. Banyak dari kita hidup dalam pola yang itu-itu saja. Bangun di jam yang sama, melakukan pekerjaan yang sama, berpikir dengan pola yang sama, bahkan merasa cemas atas hal yang sama. Dan di balik itu semua, diam-diam kita mulai kehilangan sensasi hidup. Kita merasa sibuk, tapi hampa, aktif, tapi tak berkembang. Seolah hidup sekadar berputar, bukan berjalan. Di titik inilah tantangan harian menjadi penting. Bukan tantangan besar yang mengubah dunia, tapi tantangan kecil yang mengubah cara kita melihat dunia. Stoikisme mengajak kita untuk melatih diri setiap hari, bukan hanya dengan rutinitas yang teratur, tapi juga dengan mendorong batas mental kita. Karena hanya dengan keluar dari yang nyaman, kita bisa masuk ke ruang tumbuh. Tantangan harian tidak harus ekstrem, tidak harus mendaki gunung, tidak harus memulai bisnis baru. Kadang, justru tantangan terbesar adalah melakukan hal kecil yang selama ini kita hindari. Berani berbicara jujur, mengakui kesalahan,
memulai percakapan yang kamu takutkan, mengerjakan tugas yang terus kamu tunda, atau sekadar duduk diam, menghadapi pikiranmu sendiri. Tanpa distraksi, coba kamu tanya dirimu sendiri. Kapan terakhir kali aku melakukan sesuatu yang membuatku sedikit tidak nyaman, tapi tahu itu baik untukku? Kalau kamu tak bisa mengingatnya, mungkin sudah terlalu lama kamu membiarkan diri hidup dalam pola lama. Pola yang aman, tapi menina-bobokan. Pola yang stabil, tapi tanpa arah. Padahal, seperti otot tubuh, mental pun hanya tumbuh kalau diberi beban. Dan tantangan harian adalah beban kecil yang menguatkan mentalmu. Hari demi hari, bayangkan jika setiap hari kamu melakukan satu hal baru, satu hal kecil yang mendorong batas kenyamananmu. Hari ini kamu belajar kalimat dalam bahasa asing. Besok kamu menyapa seseorang yang biasanya kamu hindari. Lusa kamu mencoba bangun 30 menit lebih pagi untuk menulis pikiranmu. Minggu depan kamu berani mengutarakan pendapat dalam rapat, meskipun suaramu gemetar. Dan seminggu setelahnya, kamu mulai membaca buku yang kamu pikir terlalu berat untukmu. Apa yang terjadi? Kamu berubah, bukan karena satu lompatan besar, tapi karena kamu menantang dirimu sedikit demi sedikit, setiap hari. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi ekstrem, justru sebaliknya. Ia mengajarkan kita untuk hidup penuh kesadaran. Dan kesadaran itu hanya tumbuh saat kita tidak larut dalam otomatisasi. Tantangan harian adalah bentuk perlawanan terhadap autopilot. Ia berkata, aku tidak ingin hidup hanya untuk mengulangi kemarin. Aku ingin sedikit lebih berani hari ini. Aku ingin mengenal sisi diriku yang belum pernah muncul. Dan kamu tidak akan pernah mengenal dirimu kalau kamu tidak pernah menantang dirimu. Kita sering berkata, aku ingin jadi pribadi yang lebih kuat. Aku ingin percaya diri. Aku ingin berani menghadapi hidup. Tapi keberanian dan kepercayaan diri tidak datang dari khayalan. Ia datang dari pembuktian, dari pengalaman, dari luka kecil karena berani mencoba, dari rasa malu karena salah bicara, tapi tetap belajar, dari kegagalan yang kamu tanggung sendiri, tapi kamu tidak lari. Dan semua itu hanya bisa terjadi kalau kamu bersedia keluar dari zona nyamanmu sedikit saja setiap hari. Tantangan harian adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Karena kamu tahu, versi terbaikmu tidak muncul dari kenyamanan, tapi dari ujian. Dan kamu tak perlu menunggu siap, tak perlu menunggu sempurna. Kamu hanya perlu mulai mencoba hari ini. Satu hal yang baru, yang membuatmu sedikit takut, tapi jadi kamu tahu, ini akan membuatmu bertumbuh. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan kali ini, arahkan pada satu keberanian kecil. Tantang dirimu satu hal baru setiap hari. Karena kalau kamu tak pernah mencoba yang baru, kamu akan terus jadi versi lama dari dirimu yang sebenarnya sudah lama ingin kamu tinggalkan. Hari demi hari berlalu, waktu terus berjalan, dan kita pun terus bergerak. Bangun tidur, beraktivitas, mengejar banyak hal, menyelesaikan kewajiban, menanggapi pesan, menghadapi tekanan, bertahan, lalu tidur lagi. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang sering kita lupakan, berhenti sejenak untuk bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diriku? Kita terbiasa sibuk, terlalu sibuk, hingga lupa melihat ke dalam. Kita tahu apa yang terjadi di luar. Berita hari ini, gosip terbaru, tren yang sedang naik. Tapi kita sering tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pikiran dan hati kita sendiri. Inilah kenapa para filsuf Stoik menekankan pentingnya refleksi harian. Karena tanpa refleksi, hidup hanya jadi reaksi. Tanpa jeda untuk bertanya, kita hanya hidup berdasarkan impuls, bukan kesadaran. Marcus Aurelius menulis setiap malam untuk mengevaluasi dirinya. Ia bertanya, apa yang kulakukan hari ini? Apakah aku sudah berlaku sesuai prinsipku? Apakah aku membiarkan emosi memimpin tindakanku? Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri. Ini tentang mengenali diri. Dan tanpa pengenalan, tidak ada pertumbuhan. Refleksi adalah cermin. Cermin yang tidak menghakimi, tapi jujur. Dan kadang, yang kita butuhkan bukan motivasi baru, tapi keberanian untuk bercermin. Coba bayangkan ini. Sebelum tidur malam nanti, kamu duduk diam selama 5 menit. Lalu kamu bertanya pada dirimu sendiri, sudah lebih baik belum aku hari ini dibanding kemarin? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya bisa sangat dalam. Mungkin hari ini kamu lebih sabar dari kemarin, atau justru lebih reaktif. Mungkin kamu berhasil melawan satu kebiasaan buruk, atau justru mengulanginya lagi. Apapun jawabannya, kamu sudah selangkah lebih sadar, dan kesadaran itu adalah awal dari perubahan.
Tanpa refleksi, kita akan terus mengulang hari yang sama. Bangun, kerja, sibuk, tidur, ulang. Hidup berjalan, tapi kita tak pernah benar-benar bergerak ke depan. Refleksi harian bukan ritual mewah. Ia bisa sesederhana menulis satu paragraf dalam jurnal, atau hanya duduk di tepi ranjang, menarik napas, dan menjawab 3 pertanyaan ini. Apa yang kulakukan dengan baik hari ini? Apa yang bisa kulakukan dengan lebih baik? Apa yang ingin kuperbaiki besok? Kamu tak perlu jadi sempurna. Kamu perlu jujur. Dan di sanalah kekuatan refleksi. Ia membuatmu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk luar dan mendengarkan dunia dalam. Ia mengingatkan bahwa kamu bukan mesin yang harus produktif terus-menerus. Kamu manusia yang butuh arah. Kamu boleh sibuk, boleh lelah, boleh gagal, tapi jangan terlalu sibuk sampai lupa bertanya, aku sedang menjadi siapa hari ini? Karena jika kamu tak pernah berhenti untuk menilai dirimu sendiri, kamu akan mulai hidup berdasarkan penilaian orang lain. Dan itu jauh lebih melelahkan. Stoikisme tidak menuntutmu menjadi benar setiap waktu, tapi ia mendorongmu untuk selalu kembali pada kesadaran bahwa setiap hari adalah ladang latihan. Dan setiap malam adalah waktu untuk menilai hasilnya. Kita tak bisa mengulang hari yang sudah lewat, tapi kita bisa belajar darinya. Dan dari pelajaran itu, kita bisa menciptakan hari esok yang sedikit lebih baik. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Don Kelly, ini, arahkan pada satu momen hening di akhir hari. Momen di mana kamu bertanya, tanpa drama dan tanpa topeng. Sudah lebih baik belum aku hari ini? Karena hidup yang bertumbuh, bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang terus diperbaiki. Jangan sadar, banyak orang mencari ketenangan dengan cara melarikan diri. Liburan, distraksi, scroll tanpa henti, atau tidur sepanjang hari. Berharap kekacauan di dalam hati akan hilang dengan sendirinya. Tapi semakin kita lari, semakin kita sadar, ketenangan itu bukan soal tempat, bukan soal libur dari dunia, bukan juga soal menjauh dari kesibukan. Ketenangan sejati hanya datang ketika kamu tahu bahwa kamu sedang berjalan ke arah yang benar. Dan arah yang benar ini bukan soal benar menurut orang lain, bukan soal sukses menurut standar umum, tapi soal kamu jujur dengan nilai-nilai yang kamu pegang. Dan setiap ada jalan hidup yang kamu tahu memang pantas kamu jalani. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tapi stoikisme mengajarkan bahwa kamu bisa tetap tenang di tengah badai, asal kamu tahu kapalmu sedang menuju pelabuhan yang tepat dalam hidup. Kita tidak selalu bisa menghindari tekanan. Akan ada hari yang berat. Akan ada momen di mana kamu merasa gagal, tertinggal, atau tidak cukup baik. Tapi jika kamu tahu bahwa semua yang kamu lakukan hari ini adalah bagian dari proses menjadi dirimu yang ideal, maka di dalam hatimu akan muncul satu ruang hening yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Ketenangan. Ketenangan itu bukan hadiah dari luar. Ia bukan datang karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena kamu menjadi lebih jujur, lebih terarah, lebih sadar akan kemana kamu melangkah. Coba kamu lihat ke dalam diri. Apakah kamu tenang karena memang damai, atau hanya diam karena lelah? Apakah kamu bergerak dengan sadar, atau hanya mengikuti arus? Banyak orang terlihat sibuk, tapi tidak merasa damai, karena kesibukan mereka bukan pergerakan, tapi pelarian. Mereka mengejar sesuatu tanpa tahu kenapa. Mereka berjuang untuk sesuatu yang tidak mereka yakini. Mereka mengorbankan waktu, kesehatan, bahkan harga diri, untuk hal-hal yang jauh dari nilai hidup mereka. Lalu ketika lelah menghampiri, mereka bertanya, kenapa aku tidak merasa tenang, padahal sudah kerja keras? Jawabannya sederhana, karena kerja keras yang tidak searah dengan nilai dirimu hanya akan melahirkan kegelisahan. Sebaliknya, bahkan pekerjaan yang berat pun bisa terasa ringan jika kamu tahu bahwa itu adalah bagian dari jalan yang memang kamu pilih dengan sadar. Inilah mengapa arah lebih penting dari kecepatan. Kamu boleh berjalan lambat, boleh jatuh, boleh istirahat, tapi jangan pernah kehilangan arah. Karena arah yang benar, walaupun berat, akan memberikanmu makna. Dan makna akan membawamu pada ketenangan. Ketika kamu hidup dengan nilai yang kamu yakini, ketika keputusanmu selaras dengan prinsip yang kamu pegang, dan ketika langkah-langkahmu mendekatkanmu pada diri yang lebih utuh, disitulah muncul kedamaian yang tak bisa dibeli. Tenang, bukan karena semua hal beres, tapi karena kamu tahu kamu sedang memperbaiki diri setiap harinya. Kamu tidak harus menjadi orang yang sempurna hari ini, tapi kamu bisa menjadi orang yang terus berjalan, meski perlahan, ke arah yang benar. Arah yang jujur, arah yang kamu pilih dengan penuh kesadaran, arah yang membebaskanmu dari penyesalan di akhir hari,
Yang paling membuat kita gelisah bukanlah apa yang gagal kita capai, tapi bagaimana kita menjauh dari siapa yang sebenarnya ingin kita jadi. Dan sebaliknya, yang paling menenangkan bukan sekadar hasil besar, tapi keyakinan diam di dalam hati bahwa hari ini aku melangkah lebih dekat ke versi terbaik diriku. Erak pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan kali ini arahkan langkahmu bukan pada apa yang ramai, tapi pada apa yang benar untuk jiwamu. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan tujuan. Ia adalah jejak. Jejak dari langkah-langkah kecil yang kamu ambil ke arah yang tepat. Jadi kini kamu tahu bahwa berkembang bukan soal menunggu waktu yang tepat, bukan soal motivasi sesaat, bukan juga tentang jadi sempurna dalam semalam, tapi tentang keberanian kecil yang kamu lakukan. Setiap hari, berani berubah meski pelan, berani jujur pada diri sendiri meski menyakitkan, berani keluar dari zona nyaman meski sendirian, dan berani bertanya pada diri, sudahkah aku bergerak ke arah yang benar hari ini? Karena pada akhirnya tidak ada yang bisa benar-benar memaksamu untuk tumbuh, kecuali dirimu sendiri. Bukan usia yang membuat kita matang, bukan gelar atau status yang membuat kita tenang, tapi kesadaran bahwa kita selalu bisa jadi versi yang lebih baik jika kita arah pikirannya. Inilah tujuan arah mindset. Bukan untuk menggurui, bukan untuk menyemangati secara kosong, tapi untuk membantumu melihat bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dicari di luar, tapi dibentuk dari dalam. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, dengan pikiran yang ditata dan langkah yang disadari. Kalau kamu merasa hidup ini terlalu bising, kalau kamu sedang bingung kemana arah yang benar, atau kalau kamu hanya butuh satu suara tenang di tengah ributnya dunia, kamu berada di tempat yang tepat. Selamat datang di Arah Mindset, satu tempat untuk mengingat kembali esensi hidup yang sering kita lupakan. Dan ingat selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena saat pikiranmu tenang, keputusanmu lebih jernih. Dan saat keputusanmu jernih, hidupmu pun lebih terarah.